Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Kita akan membahas beberapa soal terkait pola bilangan. Nomor 1A, pola bilangan yang akan kita temukan adalah pola bilangan dari 3, 7, 11, dan 15. 3 menjadi 7, polanya naik, berarti kita tambah dengan 4. Artinya 3 ditambah berapa menghasilkan 7. Hasilnya adalah 3 ditambah 4. Nah, untuk positif 4, supaya lebih mudah, itu bisa kita peroleh dari mengurangkan antara 7 dengan 3. Atau pola bilangan kedua dikurangi pola bilangan pertama. 7 kurang 3 sama dengan 4. Atau boleh juga 11 dikurang 7, positif 4. Atau boleh juga 15 kurang 11. Miss Indah hapus dulu ya. Lima belas dikurang 11 sama dengan 4. Nah, karena selisihnya positif, maka pola bilangannya ini pola bilangan naik. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Maka angka yang pertama yang mengisi titik-titik adalah 15 ditambah 4. Hasilnya 19. Kemudian titik-titik kedua 19 ditambah 4, 23. Terakhir 23 tambah 4, 27. Jadi kita peroleh 3 bilangan berikutnya yang dimaksud adalah 19, 23, dan 27. Selanjutnya, soal 1B. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. 3 bilangan berikutnya ya yang ditanyakan. 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 27. Di sini polanya kita bisa lihat kali 3. Jadi kita mengalihkan bilangan sebelumnya dikalikan 3 menghasilkan bilangan atau pola bilangan berikutnya. Nah, untuk mudahnya, untuk mendapatkan pola bilangannya ini kita lihat hubungan antara bilangan yang satu dengan bilangan setelahnya atau bilangan sebelumnya. Nah, di sini kita peroleh pola bilangannya dikali 3. Maka 27 kita kalikan 3, hasilnya 81. Maka 81 ini mengisi titik yang pertama. Titik-titik yang kedua tinggal kita kalikan 81 dengan 3. 81 kali 3, 243. Selanjutnya titik-titik berikutnya diisi oleh bilangan 243 kita kali 3. Nah, ini kita cakar dulu. 243 kali 3, 9, 12, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Oke, 729. Maka 3 bilangan tersebut adalah 81, 243, dan 729. Selanjutnya, soal nomor catatan. Perhatikan kali 3 diperoleh, ya di sini Miss Indah ulangi kembali. Kali 3 diperoleh dari bilangan 3 dibagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu 1. Atau bilangan 9 dibagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu 3. Atau 27 kita bagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu 9, menghasilkan positif 3. Nah, ini Miss Indah hapus dulu karena agak kurang bagus tulisannya tadi. 27 dibagi 9, hasilnya positif 3. Ya. Selanjutnya, nomor 2, tentukan barisan bilangan yang terbentuk jika polanya adalah sebagai berikut.
A, Bn-nya sama dengan 3n kurang 1, di mana n dimulai dari bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka mudah saja untuk menjawab soal nomor 2 ini, Anandaku langsung saja substitusi n. Yang pertama n-nya 1. Sehingga Bn menjadi B1. Nah, n-nya kita ganti 1 sehingga diperoleh 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 3 kali 1 3 kurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya Bn, n-nya diganti 2 jadi B2. 3 kali n-nya diganti 2 kurang 1. 3 kali 2 6, 6 kurang 1 5. Selanjutnya n-nya kita ganti 3, berarti B3 sama dengan 3 kali 3 kurang 1. 3 kali 3 9 kurang 1 positif 8. Kemudian n-nya diganti 4, 3 kali 4 kurang 1 sama dengan 3 kali 4 12 kurang 1 11. Dan seterusnya. Ini kalau kita lanjutkan n-nya ya, sampai ke tak hingga. Jadi barisan bilangan, tunggu ya. Ya, ini di soalnya barisan bilangan yang terbentuk. Jadi polanya sudah diketahui. Kali ini polanya sudah diketahui. Ditanyakan barisan bilangannya. Barisan bilangan yang terbentuk dari pola tersebut. Adalah 2, 5, 8, 13. Nah, ini pola bilangan naik juga. Yang kalau kita lihat pola bilangannya tambah-tambah 3 ya. 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3. Oke, kita lanjut 2B. Nah, ini Bn-nya sama dengan negatif 1 dipangkatkan n, negatif 1-nya dalam kurung per n. Nah, n-nya juga dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Caranya sama, kita substitusi saja n-nya. Yang pertama n-nya sama dengan 1. Negatif 1, nah, n-nya 1 ya. Maka di luar kurung pangkatnya diganti 1, n-nya diganti 1 per 1. Negatif 1 dipangkatkan 1, negatif 1 per 1. Negatif 1 bagi 1, negatif 1. Baik. Selanjutnya n-nya diganti 2. B2 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 per 1 sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat 2 itu negatif 1 kali negatif 1, jadi positif 1 dibagi 1 1. N-nya diganti 3. Nah, di sini negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 per 1. Nah, yang di atas hasilnya negatif 1 per 1, negatif 1. Oke. Selanjutnya n-nya diganti 4. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, kalau bilangan negatif kemudian pangkatnya positif, kemudian pangkatnya genap, maka dia hasilnya positif. Tapi kalau negatif, negatifnya dalam kurung ya, kayak negatif 1 dalam kurung, pangkatnya ganjil, maka hasil perpangkatannya itu negatif. Nah, sekarang n-nya kita ganti 4. Sehingga negatif 1 n-nya diganti 4, negatif 1 dalam kurung ya, kemudian dipangkatkan 4 per 1. Karena pangkatnya genap, maka hasil perpangkatannya, ini mesin dah hapus dulu kesalahan penulisan supaya rapi. Oke, negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Nah, ini hasilnya positif ya untuk pembilang. Positif 1 bagi 1 sama dengan positif 1. Oke, sudah diperoleh barisan bilangannya. Nah, ini dan seterusnya. Boleh kita lanjutkan.
Ya, dan seterusnya. Kemudian anandaku sekalian, perhatikan layar. Jadi barisan bilangan. Nah, ini tulisannya sudah belepotan ini. Jadi barisan bilangan yang terbentuk adalah negatif 1, positif 1, negatif 1, positif 1, dan seterusnya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar pola berikut. Nah ini ingat materi yang sebelumnya ya, yang di video Miss Indah sebelumnya. Kalau kita lihat polanya di sini, sepintas saja kita lihat merupakan pola bilangan persegi panjang. Kita cek panjangnya untuk gambar kedua, panjangnya 3, lebarnya 2. Nah, ini panjangnya 4, lebarnya 3 untuk gambar ketiga. Panjangnya 5, lebarnya 4 untuk gambar keempat. Maka ini pastilah menggunakan pola bilangan persegi panjang. Anandaku masih ingat apa pola KN dari pola bilangan persegi panjang? Ya, itu sudah Miss Indah jelaskan di video sebelumnya. Untuk pola bilangan persegi panjang, di sini Miss Indah tuliskan kembali n dalam kurung n tambah, ya di sini pola ke n. Pola ke n-nya n dalam kurung n tambah 1. Baik, karena yang ditanyakan di soal adalah lingkaran pada pola ke-10, maka pola ke-10 sama dengan 10 dalam kurung 10 tambah 1 sama dengan 10 dikali 11. Ya, jawabannya 110. Oke, di sini Miss Indah ganti dulu satu yang pertamanya kayak terlalu bengkok ya. Mirip 7, jadi Miss Indah hapus dulu, kemudian Miss Indah ganti. Nah, jadi jawabannya 110. Jadi ada 110 lingkaran pada pola ke-10 sesuai gambar di layar. Selanjutnya soal nomor 4. Gambar berikut adalah pola segitiga yang disusun dari batang korek api. Jadi satu segitiga terdapat 3 batang korek api penyusunnya. Ditanyakan adalah tentukan banyak batang korek api pada pola ke-10. Baik, untuk pola segitiga, ingat kembali video sebelumnya n dikali n tambah 1 per 2. Ini merupakan pola ke n dari pola segitiga. Nah, kemudian untuk menjawab soalnya, satu segitiga itu sama dengan 3 batang korek api. Ya, sudah tadi Miss Indah singgung di awal. Karena yang ditanyakan pola ke-10, maka n-nya kita ganti dengan 10. 10 dalam kurung 10 tambah 1 per 2. Nah, anandaku sekalian, kita di sini main coret-coret nah ya. Jadi belajar kita mencoret-coret untuk memudahkan kita dalam menghitung. 10 dibagi 2 dapat 5. 5-nya ditaruh di atas karena 10 lebih besar daripada 2. Kemudian hasilnya sama dengan 5 dalam kurung 10 tambah 1, 11. Hasilnya 55. Nah, ini bukan 55 batang korek api. Ini baru banyaknya segitiga pada pola ke-10. Jadi ada 55 segitiga pada pola ke-10. Ya, yang jadi pertanyaannya bukan banyak segitiga, tapi yang ditanyakan adalah banyaknya batang korek api. Sehingga
Ya, sabar dulu ya. Di sini lagi Miss Indah atur pennya. Oke, selanjutnya karena ada 55 segitiga pada pola ke-10, maka banyaknya korek api pada pola ke-10 itu sama dengan banyak segitiga dikali dengan 3. Kenapa dikali 3? Karena satu segitiga sama dengan 3 batang korek api. Korek api pada pola ke-10 sama dengan 55 dikali 3 sama dengan 165 batang. Oke, paham ya anak-anak? Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan sama Miss atau melalui kolom komentar. Untuk soal nomor selanjutnya, nomor 5, tentukan 3 bilangan berikut. Tentukan 3 bilangan berikutnya. Nah, di sini kita lihat pola bilangan Fibonacci. Ya, jadi ini merupakan pola bilangan Fibonacci, di mana kalau pola Fibonacci itu kita menjumlahkan bilangan yang misalkan bilangan pertama dijumlahkan bilangan kedua menghasilkan hasil jumlahnya itu pola bilangan ketiga atau bilangan ketiga. Nah, di sini 1 tambah 2 menghasilkan 3. Kemudian 5 di sampingnya 3 diperoleh dari 3 ditambah tunggu dulu Miss Indah ulang ya. Bismillah. Nah, di sini kita pelan-pelan dulu jawab. Nah, ada pola ya, jadi ini memang baru Miss Indah jelaskan, ketinggalan waktu video sebelumnya. Jadi ada namanya pola Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci itu menjumlahkan antara bilangan sebelumnya dengan sebelumnya lagi, kemudian menghasilkan bilangan berikutnya. Contoh di sini kasusnya, kita lihat di sini ada angka 1 dengan 2. 1 kalau dijumlahkan 2 menghasilkan 3. Kemudian 2 ditambah 3 itu menghasilkan 5. 3 ditambah 5 menghasilkan 8. 5 tambah 8 menghasilkan 13. Sehingga untuk titik-titiknya, oke, perhatikan dulu Miss Indah ulang. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, itulah ciri khasnya pola bilangan Fibonacci. 5 tambah 8 menghasilkan 13. Berarti untuk mengisi titik-titik yang pertama 8 ditambah 13. Oke, kita atur dulu. Nah, 1 tambah 2 di sini Miss Indah tulis kembali ya biar anandaku paham. 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 menghasilkan angka setelahnya yaitu 8, kemudian 5 tambah 8 menghasilkan angka setelahnya yaitu 13. Nah, kemudian baru kita cari 3 bilangan berikutnya. Nah, 8 kita tambah dengan 13 menghasilkan 21.
Kemudian untuk mencari titik-titik yang di tengah ini atau titik-titik yang kedua, kita jumlahkan antara 21 dengan 13 atau 13 ditambah 21 bisa. Ya, dapat 34. Nah, titik-titik yang terakhir kita jumlahkan antara 21 dan 34. Diperoleh 55. Nah, inilah ciri khas dari pola bilangan Fibonacci. Ya, jadi kalau di video sebelumnya ada 7 pola bilangan yang Miss Indah jelaskan, ditambah 1 Fibonacci, berarti total ada 8 pola bilangan yang telah kita pelajari. Baik, di sini Miss Indah ulang lagi sekali biar anandaku paham terkait pola bilangan Fibonacci. Nah, di sini 3 diperoleh dari menjumlahkan bilangan-bilangan sebelumnya, yaitu 1 dan 2. Sedangkan 5 menjumlahkan dengan dua bilangan sebelumnya. Ya, diperoleh dari menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya, yaitu 2 dan 3. Kalau dijumlah sini 5. Nah, 8 diperoleh dari menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya, yaitu 3 dan 5. 3 tambah 5, 8. Sedangkan 13 menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya juga, 5 tambah 8 yang dimaksud. Nah, sehingga untuk titik-titik yang pertama kita menjumlahkan antara 2 bilangan sebelumnya, yaitu 8 dan 13. Sama dengan 21. Titik-titik berikutnya yang di tengah kita jumlahkan antara 13 dan 21. Diperoleh 34. Selanjutnya 34, di sampingnya titik-titik yang terakhir diperoleh dari menjumlahkan 21 tambah 34. Hasilnya 55. Oke, anandaku sekalian, tetap fokus, tetap semangat. Nah, untuk bagian B, di sini ada bilangan negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15, dan seterusnya. Tunggu dulu. Kayaknya di sini Nah, di sini tunggu ya, rasa-rasanya ini pekerjaan saya keliru, Nak. Harusnya kalau kita lihat polanya. Nah, di sini katanya plus 3, tapi tidak ya. Min 1 ditambah 3 memang 2, tapi kalau 2 ditambah 3 itu bukan negatif 1 hasilnya. Jadi tunggu, Miss Indah akan hapus. Kita cari pola lain. Ya, jadi begitu. Ketika kita mencari pola, kemampuan menerka, kemampuan menebak juga itu harus kita latih dengan melihat pola bilangannya atau keterkaitan antara bilangan yang satu dengan bilangan di dekatnya. Oke, ini Miss Indah hapus dulu, sangat janggal ini. Janggal or ganjal. Itulah ya.
Baik, coba kita lihat di sini. Miss Indah atur dulu. Oke. Kita lihat poin B, -1. Nah, melangkahi satu angka. Nah, melangkahi satu angka otomatis titik yang pertama di sini -1 polanya. Maaf, jangan tulis di luar ya. Kita tulis dalam lingkarannya supaya lebih jelas. Nah, di situ harusnya -1. Karena -1 di sini keberadaannya melangkahi setiap pola bilangan. Pola bilangan keduanya 2 menjadi 3 plus 1, 3 ke 4 plus 1, 4 ke 5 plus 1. Sehingga titik yang di tengah ini yang mengisinya adalah angka 6. Untuk selanjutnya, anandaku bisa melatih kemampuan dengan menjawab soal nomor 1. Anandaku diharapkan mampu menentukan pola pada susunan bilangan berikut dan menentukan 3 bilangan berikutnya. Yang kedua, perhatikan gambar pola berikut. Ditanyakan banyaknya lingkaran pada pola ke-51. Nomor 3, tentukan barisan bilangan yang terbentuk jika polanya adalah sebagai berikut. Jadi ini latihan yang Miss Indah kasih sudah ada di video sebelumnya dan sudah ada di pembahasan dalam video ini sebelum Miss Indah memberikan latihan soal. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan dengan Miss Indah. Nanti kita lanjut. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.